Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Sebelum memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita masih bisa dapat mengikuti perkuliahan kita pada pagi hari ini. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kalimat efektif. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Devindo sebagai moderator, kedua teman saya Vira Fariska, yang ketiga teman saya Melandi Wimudi. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Vira Fariska. Pada Vira, kita persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu syarat kalimat efektif. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja syarat dari kalimat efektif, terlebih dahulu kita harus paham apa itu kalimat efektif. Nah, jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis kalimat. Nah, kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis kalimat. Nah, kalimat efektif itu terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau kalimat yang mempunyai ide, gagasan pembicara atau penulis kalimat. Nah, selanjutnya yaitu syarat-syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif itu ada 5. Yang pertama adalah kesepadanan. Nah, kesepadanan ini maksudnya adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini memiliki 3 ciri. Yang pertama, kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan dari subjek ini dapat dilakukan dengan cara menghindari penggunaan kata depan di, dalam, bagi, dan sebagainya di depan subjek. Nah, yang kedua yaitu tidak terdapat subjek yang ganda. Misalkan pada kalimat berikut ini, soal itu saya kurang jelas. Nah, seharusnya kalimat tersebut dapat lebih sepadan apabila diganti menjadi bagi saya soal itu kurang jelas. Nah, yang ketiga yaitu beberapa kata penghubung intrakalimat seperti sehingga, dan, atau, lalu, dan sebagainya itu tidak digunakan pada kalimat tunggal. Nah, misalkan pada kalimat berikut ini, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Seharusnya kalimat tersebut dapat sepadan apabila diubah menjadi kami datang agak terlambat sehingga tidak dapat mengikuti acara pertama. Yang kedua yaitu keparalelan. Maksudnya adalah kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat tersebut. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, maka bentuk kedua dan seterusnya juga menggunakan bentuk nominal. Nah, apabila bentuk pertamanya menggunakan bentuk verbal, maka bentuk kedua dan seterusnya menggunakan bentuk verbal. Nah, contohnya pada kalimat berikut ini. Harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa bentuk pertama dari kalimat ini adalah kalimat verbal, sedangkan bentuk keduanya adalah bentuk nominal, sehingga tidak paralel antara bentuk pertama dan kedua. Nah, seharusnya kata ini dapat menjadi paralel apabila diubah menjadi harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Kata kenaikan ini diganti menjadi bentuk verbal, yaitu dinaikkan. Nah, yang ketiga yaitu ada ketegasan, yaitu unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat. Misalkan pada kalimat Presiden menegaskan agar kita selalu hidup disiplin. Nah, yang kedua membuat urutan yang logis. Misalkan 1, 2, dan 3, kecil, sedang, dan besar. Nah, contohnya pada kalimat berikut ini, penggemarnya tidak hanya anak-anak tetapi juga remaja dan orang tua. Nah, pada kalimat ini bisa kita lihat urutan dari penggemarnya, yaitu mulai dari anak-anak, kemudian remaja, sampai orang tua.
Yang keempat ada kehematan. Maksudnya adalah menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu, sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa dan tidak mengubah makna dari kalimat. Nah, penghematan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama menghindari pengulangan subjek yang tidak diperlukan. Nah, misalkan kata berikut ini, yaitu karena dia tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Nah, pada kalimat tersebut terjadi pengulangan kata dia. Seharusnya kalimat tersebut bisa lebih kita hemat dengan mengubahnya menjadi karena tidak diundang, dia datang pada acara itu. Jadi cukup satu kata dia saja. Nah, kemudian yang kedua, hindari penggunaan superordinat pada hiponimi kata. Nah, misalkan yaitu pada kalimat berikut ini, ia memakai baju warna merah. Nah, kata warna pada kalimat tersebut itu sudah menunjukkan sinonimnya, yaitu pada kata merah. Jadi, kata warna tidak perlu lagi disebutkan sebelum kata warna merah. Jadi cukup kalimatnya menjadi ia memakai baju merah. Nah, selanjutnya adalah hindari kesinoniman dalam suatu kalimat. Nah, misalkan pada kalimat berikut ini, mulai sejak dari pagi ia hanya bermenung saja. Nah, kata hanya dan saja itu memiliki kesinoniman. Seharusnya kata tersebut dapat kita hematkan menjadi sejak pagi ia hanya bermenung. Jadi tidak perlu menambahkan kata saja di belakang kalimatnya. Nah, kemudian yang keempat yaitu hindari penjamakan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. Misalkan para tamu undangan sedang menikmati hidangan. Nah, kata para ini sudah menunjukkan jamak, jadi tidak perlu lagi kita buatkan pada awal kalimat. Cukup dengan kalimat tamu-tamu undangan sedang menikmati hidangan. Nah, selanjutnya adalah kevariasian, yaitu menggunakan berbagai pola kalimat dan jenis kalimat untuk menghindari kejenuhan atau kemalasan pembaca terhadap teks karangan ilmiah. Contohnya pada kalimat berikut ini. Dari renungan itu, seorang manajer menemukan suatu makna, suatu realitas yang baru, suatu kebenaran yang menjadi ide sentral yang menjiwai bisnis ke depan. Nah, kata-kata yang dicetak tebal ini merupakan kevariasian yang digunakan oleh penulis dalam teks karangan ilmiahnya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai syarat-syarat kalimat efektif. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor pendukung kalimat efektif. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar telah lama didengung-dengungkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Lahirnya konsep bahasa Indonesia yang lebih baik dan benar pada dasarnya tidak terlepas dari konteks pemakaian bahasa yang beragam, seperti bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dengan demikian, yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang penggunaannya sesuai dengan situasi pemakaian dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Artinya, situasi pemakaian berkaitan masalah baku dan tidak baku. Jika situasinya resmi, seperti dalam memberi kuliah atau pengajaran, rapat, surat menyurat resmi, laporan resmi, bahasa yang benar atau yang baku menggunakan kaidah yang digunakan. Sebaliknya, jika situasinya tidak resmi, misalnya di rumah, di pasar, di tempat rekreasi, asal bahasa yang digunakan dapat dipahami orang lain, bahasa sudah tergolong baik. Yang kedua yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Berbicara tentang bahasa baku berarti kita berada pada situasi formal, baik lisan maupun tulisan. Situasi formal yang paling mendukung pemakaian dan pembinaan bahasa baku adalah dalam pendidikan. Kaidah bahasa baku tersebut paling lengkap diberikan jika dibandingkan dengan ragam bahasa yang lain. Ragam itu tidak hanya ditelaah dan diberikan, tetapi juga diajarkan di sekolah. Apa yang dulu disebut bahasa Melayu tinggi dikenal juga sebagai bahasa sekolah.
Sejarah umum perkembangan bahasa menunjukkan bahwa ragam itu memperoleh gengsi dan wibawa yang tinggi karena ragam itu yang dipakai juga oleh kaum yang berpendidikan dan kemudian menjadi pemuka dalam berbagai bidang kehidupan yang penting. Selanjutnya yaitu penggunaan ejaan yang disempurnakan. Memakai ejaan yang resmi dalam hal ini ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yaitu penggunaan EYD. Baiklah, selanjutnya materi mengenai berbagai pola kesalahan penulisan kalimat efektif. Yang pertama yaitu penggunaan dua kata yang sama artinya dalam sebuah kalimat. Contohnya memberikan kajian kepada masyarakat sebagai dampak yang dapat timbul dari perkembangan teknologi informasi. Nah, kalimat tersebut salah karena kalimat itu dapat diperbaiki menjadi kalimat yang efektif dengan menghilangkan salah satu kata yang artinya sama. Contohnya itu kalimatnya bisa dirubah menjadi menjelaskan dampak perkembangan teknologi informasi bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu penggunaan kata berlebih yang mengganggu struktur kalimat. Contoh kalimatnya yaitu teknologi adalah suatu tubuh dari ilmu pengetahuan dan rekayasa, engineering, yang dapat diaplikasikan pada perancangan produk dan atau proses atau pada penelitian untuk mendapatkan pengetahuan baru. Kalimat tersebut dapat diperbaiki dengan menyusun kembali kalimat dengan menghilangkan beberapa bagian yang dianggap mubazir. Yang ketiga yaitu penggunaan imbuhan yang kacau. Contohnya, dan saat ini segala aspek kehidupan tersebut telah mampu berkembang dengan pesatnya. Perkembangan tersebut beriringan pula dengan perkembangan masyarakat dari masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat modern. Kemudian secara otomatis perkembangan tersebut menuntut masyarakat menuju ke arah globalisasi. Nah, kalimat tersebut selain menggunakan imbuhan yang kacau juga berbelit-belit karena banyaknya unsur yang sebenarnya tidak diperlukan dalam kalimat. Yang keempat yaitu kalimat yang tidak selesai. Contohnya, munculnya berbagai jenis jejaring sosial dari adanya teknologi informasi menjadi teknologi informasi muncul dengan berbagai jenis jejaring sosial memberikan manfaat bagi generasi muda untuk memperluas pergaulan melalui dunia maya. Selanjutnya yaitu nomor 5, penggunaan kata dengan struktur dan ejaan yang tidak baku. Contohnya, teknologi informasi mampu merubah pola hidup masyarakat. Nah, itu merupakan penggunaan ejaan yang tidak baku dan bisa diganti menjadi teknologi informasi mampu mengubah pola hidup masyarakat. Nah, baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Melandi Wimudi. Pada Melandi, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai berbagai pola kesalahan penulisan kalimat efektif. Dan yang keenam itu ada penggunaan kata di mana dan yang mana secara tidak tepat. Ini contohnya terdapat pada kalimat, teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk berkreasi, di mana mereka dapat menggunakan berbagai program yang tersedia. Kalimat tersebut tidak efektif dan dapat diperbaiki menjadi, teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk berkreasi dengan menggunakan berbagai program yang tersedia. Jadi, kata di mana tadi dihilangkan dan diganti menggunakan kata dengan yang lebih cocok dan menjadikan kalimat menjadi lebih efektif. Selanjutnya, yang ketujuh ada penggunaan kata daripada yang tidak tepat. Ini contohnya terdapat pada kalimat, perkembangan teknologi informasi berawal daripada keinginan masyarakat untuk terus menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat tersebut tidak efektif dan dapat diubah menjadi kalimat efektif menjadi perkembangan teknologi informasi dimulai dari keinginan masyarakat untuk menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kata daripada tadi dihilangkan karena tidak tepat posisinya dan membuat kalimat menjadi tidak efektif. Selanjutnya yang kedelapan ada pengulangan kata yang tidak perlu. Ini contohnya terjadi pada kalimat, dari manfaat yang didapatkan, teknologi informasi mulai digunakan dan diterapkan untuk membantu operasional dalam proses bisnis dengan pemanfaatan teknologi informasi.
Nah, di sini terjadi pengulangan kata di bagian akhir, yaitu kalimat dengan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, ini menjadikan kalimat menjadi tidak efektif dan dapat diperbaiki menjadi kalimat efektif, yaitu teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk membantu operasional dalam proses bisnis. Selanjutnya, yang ke-9 ada kalimat ambigu yang dapat menimbulkan salah arti. Ini contohnya terdapat pada kalimat mesin kasir memanfaatkan teknologi komputer sehingga memberi kemudahan dalam perhitungan. Nah, kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi mesin kasir dengan teknologi komputer memberikan kemudahan dalam perhitungan. Jadi di sini tadi yaitu menghilangkan kata memanfaatkan karena mempunyai arti yang ambigu dalam kalimat sehingga membuat kalimat menjadi tidak efektif. Lalu yang ke-10 ada kata kalau yang dipakai secara salah. Ini contohnya pada kalimat teknologi informasi kalau digunakan tidak sesuai dengan tempatnya akan memberikan dampak yang negatif bagi penggunanya. Kalimat tersebut tidak efektif dan dapat diperbaiki menjadi teknologi informasi apabila digunakan tidak pada waktunya akan memberikan pengaruh yang negatif bagi penggunanya. Jadi kata kalau tadi dihilangkan pada kalimat yang pertama tadi sehingga membuat kalimat menjadi lebih efektif. Jadi kalimat itu menjadi tidak efektif karena adanya keambiguitasan, redundansi, dan kerancauan makna. Dari ketiga hal tersebut yang menjadikan kalimat tidak efektif tersebut, redundansilah yang sering dilakukan. Redundansi sendiri adalah penggunaan dua kata yang sama artinya dalam sebuah kalimat. Selanjutnya yaitu mengenai membuat kalimat efektif. Di sini terdapat beberapa teknik dalam membuat kalimat efektif. Yang pertama itu memiliki subjek dan predikat. Jadi kalimat efektif itu minimal harus memiliki subjek dan predikat. Yang kedua yaitu predikat dan objek itu tidak boleh dipisahkan. Jadi antara predikat dan objek dalam sebuah kalimat efektif itu tidak boleh dipisahkan. Yang ketiga yaitu predikat harus berawalan men atau ber. Contohnya itu seperti nada memakan nasi. Jadi predikatnya itu kan makan dan diawali dengan men. Yang keempat ada di depan subjek tidak boleh didahului preposisi atau kata depan. Jadi preposisi seperti bagi, untuk, kepada, dari, dengan, dalam itu tuh tidak boleh digunakan di depan karena akan membuat fungsi subjek tidak jelas. Lalu yang kelima, harus menggunakan EYD dan tidak dipengaruhi kalimat daerah. Jadi dalam membuat kalimat efektif itu harus menggunakan EYD dan benar dan tidak boleh mencampurnya menggunakan kalimat-kalimat dari bahasa daerah masing-masing. Lalu yang keenam, tidak menggunakan penanda jamak dan kata ulang. Karena hal tersebut akan membuat kalimat menjadi tidak efektif, seperti yang saya contohkan pada sebelumnya, pada pola-pola kesalahan kalimat efektif tadi. Lalu yang ketujuh, tidak menggunakan kalimat yang ambigu. Dan yang ke-8, tidak menggunakan kata yang sama artinya dua kali. Atau yang kita sebut tadi dengan redundansi. Nah, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah penjelasan materi mengenai kalimat efektif dari kelompok kami. Jika ada salah mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.